Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Daviano, NIM F1S1 190998. Pada video kali ini akan membahas sekaligus mempresentasikan sebuah studi kasus mengenai mata kuliah penambangan data berintegrasi bisnis atau data mining dalam rangka mengerjakan ujian tengah semester. Oke, langsung saja ke pembahasan dan presentasinya. Di sini telah diberikan sebuah file berekstensi Excel dengan nama data iris_ujian. Kita buka filenya. Nah, file ini di dalamnya terdapat sebuah data, beberapa data yang masih bisa dibilang kurang rapi atau tidak tersusun antara baris dan kolomnya. Jadi file inilah yang nanti akan kita proses, kita proses, kita cluster, dan kita visualisasikan. Dalam hal ini digunakan sebuah software bernama RStudio yang tentunya sudah diinstal file R dan beberapa library di dalamnya. Oke, ini file Excel kita tutup dan kita beralih ke RStudio-nya. Oke, ini adalah tampilan RStudio. Kita langsung saja. Apa yang akan kita lakukan di RStudio ini, yaitu kita akan memindahkan data dari file Excel tadi ke dalam RStudio ini, supaya bisa diproses datanya. Oke, langsung saja kita lakukan hal tersebut. Tampilan konsol ini kita hapus dulu. Nah, kita buat sebuah variabel baru dengan nama data. Terserah sih namanya, yang penting ya bisa diingat aja. Tapi ya kita pakai variabel namanya data. Kita masukkan perintah read.csv dan file choose, dan fiturnya bernilai true. Nah, fungsi ini akan memanggil file dari Excel ke dalam RStudio. Jadi file dari Excel ini akan dipindahkan ke RStudio ini. Nah, filenya sudah dipindahkan nih, ada tandanya di bagian environment. Lalu kita coba lihat dengan memanggil file tersebut dengan perintah view data. Ya, file ini yang dari Excel tadi sudah ditampilkan dan bisa kita lihat bahwa tampilannya itu lebih rapi dan lebih tersusun daripada yang tadi ya. Baris dan kolomnya sudah terhubung. Dan ya itu dia. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat dari sini, yaitu pada beberapa baris dan kolom bisa kita lihat ada sebuah tanda NA. NA ini artinya adalah missing value. Jadi ada beberapa missing value yang terdapat dalam data ini. Nah, apa yang akan kita lakukan terhadap missing value tersebut? Yaitu dengan melakukan pra-proses data. Bagaimana caranya? Yaitu ya menghilangkan missing value tersebut dengan perintah-perintahnya nanti. Ya, langsung kita lakukan. Karena kita akan melakukan pra-proses data, jadi kita akan membuat file baru atau variabel baru untuk bisa membandingkan nantinya ya. Yang saja kita buat misalnya variabel baru, nama variabelnya misalnya data fix. Fix sama dengan data. Jadi data fix itu mengambil data dari file data. Enter. Lihat, sudah ada tandanya. Lalu kita masukkan perintah untuk menghilangkan missing value tersebut, yaitu data fix ini. Dan perintahnya itu na.omit. Jadi ada na.omit. na.omit ya perintah untuk menghilangkan missing value yang ada tanda na ini. Pada objeknya itu ya itu tadi data fix. Oke. Selesai, enter. Ya, filenya sudah di praproses dan kita lihat file yang sudah diproses tersebut memanggil dengan perintah data view data fix. Enter. Nah, bisa dilihat pada perbedaannya di tabel data bahwa beberapa baris yang mempunyai missing value pada panel data fix dihilangkan. Jadi bisa dibilang praprosesnya telah selesai dengan cara menghilangkan missing value yang ada.
Oke, missing value sudah dihilangkan. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan clusterisasi dan visualisasinya. Oke, ini kita kecilkan. Ini kita bersihkan lagi. Oke, sebelum melakukan cluster, kita harus memanggil sebuah atau beberapa library terlebih dahulu. Karena library inilah yang akan nantinya melakukan proses cluster dan proses visualisasinya. Pertama itu kita panggil library, tentu saja karena cluster ya kita panggil library cluster. Oke, sudah dipanggil, lalu kita akan panggil lagi library yang namanya ggplot2. Ya, bisa dilihat keterangannya, ggplot2 itu membuat visualisasi data. Dan juga jangan lupa kita panggil lagi library seperti ini, fact2extra. Oke. Nah, semua library-nya sudah kita panggil. Sekarang sebelum cluster masih ada satu lagi yang harus dilakukan, yaitu kita normalisasi dulu data yang sudah kita proses tadi. Bagaimana caranya? Sebelum itu kita lihat dulu apa struktur data dari data tersebut. Bagaimana cara mengeceknya? Itu dengan perintah str data fix. Kita panggil file datanya yang tadi. Oke, ini adalah datanya. Bisa dilihat ada beberapa variabel, ada beberapa tipe struktur datanya. Ini ada tipe numerik dan char. Yang akan kita panggil untuk proses normalisasi adalah perintah struktur data bertipekan num. Jadi kita hanya akan memanggil pada baris ataupun kolom struktur data yang bertipekan num. Bagaimana cara memanggilnya? Yaitu kita buat sebuah variabel baru lagi dengan nama data num. Terserah sih namanya. Kalau saya pakai data num, itu tanda ini, tanda panah. Kita buat sebagai, kita panggil dari data fix. Oke. Variabel baru data num mengambil data dari data fix dengan bagian dari kolom 1 sampai kolom 4. Oke. Dan ya bisa dilihat bagian environment sudah terjadi prosesnya. Dan kita coba lihat apa yang terjadi pada tabelnya. View fix. Salah. View data num. Ya. Terlihat bahwa perbandingannya tadi itu ada bagian kelas, yang mana kelas ini adalah bertipe data char. Lalu pada data num dihilangkan kelas tersebut karena kita hanya memanggil kolom yang bertipe data numerik. Oke. Pemisahannya sudah selesai. Lalu sekarang kita akan coba menormalisasikannya. Normalisasinya itu perintahnya itu adalah data.stds. Itu ada tadi. stds. Data.stds. Tanda ini dan scale data.num. Data file tadi, data variabel tadi. Lalu kita enter. Oke, seharusnya normalisasinya sudah terjadi. Dan coba kita lihat dengan perintah view data.stds. Ya, datanya sudah ternormalisasikan. Oke, selanjutnya setelah melakukan normalisasi tadi, yang akan kita lakukan selanjutnya adalah clusterisasi datanya. Bagaimana caranya? Itu kita pakai perintah clustering dengan commits. Commits adalah metode yang digunakan dalam proses clustering. Lalu dalam commits ini kita masukkan parameter yang akan kita gunakan. Pertama, itu data.stds. Lalu kedua, ada parameter centers.
Apa itu centers? Centers adalah adalah titik temu, bukan titik temu, adalah titik-titik cluster. Jadi ya cluster itu ada beberapa titiknya nanti. Jadi di sini saya akan buat menjadi, karena ini ada 4 data ya, itu ada sepal leg, sepal width, petal leg, petal width. Jadi kita akan masukkan ada 4 centers. Jadi nanti akan ada 4 titik cluster. Lalu yang terakhir itu ada kita masukkan end start. Nih. End start ini berfungsi untuk memanggil perintahnya sebanyak kita masukkan kira-kira 25 kali. Oke, enter. Dan kita lakukan clustering. Oke, ini adalah clusteringnya sudah terjadi. Bisa dilihat di sini ya, ada cluster means, cluster vector, dan di sini ada k-means, clustering with 4 clusters of size. Jadi pada masing-masing cluster itu terdiri dari 47 data, 53, 14, dan 33. Jadi setelah cluster ini terjadi, kita akan lihat bagaimana visualisasinya. Cara melihat visualisasinya itu dengan perintah fvis underscore cluster. Masukkan perintah clustering data sama dengan ambil data dari data.stds kurung, lalu kita boleh beri nama tempat klasternya dengan perintah ini ggtitle. Namanya ya terserah kita sih, misalnya clustering. Oke, selesai kita clusteringnya, kita lihat bagaimana visualisasinya. Kita tekan enter. Ini masih loading. Nah, bisa dilihat pada tampilan plots. Ini adalah proses visualisasi dari cluster yang telah terjadi. Kita lihat, karena tadi kita masukkan 4 center, jadi ada 4 titik cluster yang terjadi pada data tersebut. Warna merah itu cluster 1, cluster 2, lalu ini cluster 3, dan ini cluster 4. Bisa dilihat ya, berarti visualisasinya telah terjadi. Dan masing-masing data tidak bertubrukan antara satu data dengan data yang lainnya. Oke, visualisasinya sudah. Sekarang kita ke bagian finalnya. Masukkan dulu perintah final data.frame data num string ya, dan final. Bentar. Nah, akan ada tampilan data final yang telah terjadi pada proses cluster ini. Datanya sama, menampilkan pada tampilan awal ini tadi, tampilan awal di data fix. Tapi akan ada tambahan itu clustering cluster yang menandakan bahwa masing-masing baris sudah ada pada cluster tertentu. Misalnya ini pada baris ke-20 dengan data sekian berada pada cluster 3. Lalu misalnya pada baris ke-90 dengan data sekian menampilkan berada pada cluster kedua. Oke. Itu tadi adalah proses finalnya. Lalu kita masih bisa coba lagi dengan tampilan visualisasinya, itu kita coba dengan tampilan silhouette. Coba masukkan dulu perintahnya silhouette. Ditanya sama tadi clustering cluster ya, is datanya data.stds dan coba visualisasikan, mintanya silhouette.
enter. Ya, akan ada muncul tampilan ini lagi. Berbeda seperti tadi. Ini ditampilkan dalam bentuk seperti ini ya. Cluster 1 warna merah, lalu cluster 2, cluster 3, dan cluster 4. Ini adalah tampilan visualisasi dari data yang telah kita proses dari awal tadi. Oke. Jadi kesimpulannya, untuk melakukan untuk melakukan proses klasterisasi pada sebuah data, itu ya begitulah tadi prosesnya. Kita lakukan mulai dari pemindahan datanya, mulai dari datanya dari mana, misalnya dari Excel ataupun database, lalu misalnya data dari mana lah dimasukkan ke dalam suatu folder, dan filenya itu dimasukkan dalam satu file, dan filenya itu kita pindahkan, kita masukkan ke dalam RStudio, dan dalam RStudio itu filenya kita proses, kita normalisasi, baru kita klasterisasi, dan kita lihat bagaimana visualisasi dari file tersebut. Oke, saya rasa inilah akhir dari videonya. Sekian dari saya ucapkan banyak terima kasih karena telah menyaksikan dari awal hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat, terutama bagi saya dan untuk kita semua yang sudah menonton. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.